Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih masih setia bersama kami. Tetap standby dan continue dalam mengupas tuntas mengenai sejarah pendidikan Islam. Baik, dalam kesempatan kali ini untuk beberapa menit ke depan kami akan sedikit menyinggung, membahas, mengupas mengenai sejarah pendidikan Islam di Andalusia. Selamat mendengarkan, menyimak, dan menikmati sajian kami. Sebelum dilanjutkan, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan doakan kami agar selamat dunia dan akhirat. Hahaha. Oke, baik, langsung saja. Cekidot. Pendidikan Islam di Andalusia. Lintas sejarah masuknya Islam di Andalusia. Al-Andalus adalah nama dari bagian semenanjung Iberia yang diperintah oleh orang Islam atau orang Moor dalam berbagai waktu antara tahun 711 dan 1492. Al-Andalus juga sering disebut Andalusia. Namun, penggunaan ini memiliki keambiguan dengan wilayah administratif di Spanyol modern Andalusia. Kondisi Andalusia pra kedatangan Islam sungguh sangat memprihatinkan, terutama ketika masa pemerintahan Raja Gotik yang melaksanakan pemerintahannya dengan besi. Penaklukan Islam di Andalusia tidak terlepas dari kepiawaian tiga heroik Islam, yaitu Thorif ibn Malik, Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair. Perluasan Bani Umayyah ke Andalusia diawali oleh rintisan Thorif ibn Malik yang berhasil menguasai ujung paling selatan Eropa. Upaya ini kemudian dilanjut oleh Tariq bin Ziyad yang berhasil menguasai ibu kota Andalusia, Toledo. Kemudian ia juga menguasai Argidona, El Firo, dan Cordoba. Bahkan Raja Roderick berhasil ia kalahkan pada tahun 711 Masehi. Keberhasilan Tariq dalam melumpuhkan penguasa di Andalusia dalam sejarah Islam dicatat sebagai acuan resmi penaklukan Andalusia oleh Islam. Keberhasilan ekspansi ini akhirnya bermuara dengan dikuasainya seluruh wilayah Andalusia ke tangan Islam. Pada saat itu, kekhalifahan dinasti Umayyah pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik hanya menjadi daerah Andalusia sebagai sebuah keamiran saja. Ia menunjukkan Musa bin Nusair sebagai amir di sana yang berkedudukan di Afrika Utara. Ketika dinasti Umayyah di Damaskus runtuh, perkembangan Andalusia kemudian dipegang oleh seorang pangeran, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah ibn Hisham, yang berhasil lolos dari buruan Bani Abbas. Tokoh inilah yang kemudian berhasil mendirikan kembali Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia dengan membawa 7.000 orang pasukan. Dengan kekuatan tambahan, Tariq yang mengepalai 2.000 pasukan pada 19 Juli 711 berhadapan dengan pasukan Raja Roderick di mulut sungai Barbate di pesisir Laguna Jandal 41 dan berhasil mengalahkan tentara Gotik yang merupakan kemenangan penting untuk mempermudah pasukan muslim melintas dan menaklukkan kota-kota Spanyol lainnya tanpa mengalami perlawanan berarti. Pola pendidikan Islam di Andalusia. Berdasarkan literatur yang membahas sejarah pendidikan dan sejarah peradaban Islam, secara garis besarnya pendidikan Islam di Andalusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Kutab. Sejak Islam pertama kali menginjakkan kakinya di Andalusia hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir dan sekitar 7,5 abad lamanya, Islam memainkan peranan yang besar baik dalam bidang intelektual juga kemegahan bangunan fisik seperti halnya Cordoba dan Granada. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada penguasa yang menjadi pendorong utama bagi kegiatan pendidikan. Kutab termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi dan para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan di antaranya fikih, bahasa Arab, dan seni budaya serta seni suara. Yang kedua yaitu perguruan tinggi.
Di kawasan Andalusia yang pernah menjadi pusat pemerintahan Islam, juga banyak dibangun perguruan tinggi terkenal seperti Universitas Cordoba, Sevilla, Malaga, dan Granada. Orang-orang Eropa yang pertama kali belajar sains dan ilmu pengetahuan banyak tertarik untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Andalusia, sehingga lahirlah kemudian murid-murid yang menjadi para pemikir dan filosof terkenal Eropa. Universitas Cordoba yang berdiri megah di Andalusia bersanding dengan Masjid Abdurrahman III yang akhirnya berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkenal dan setara dengan Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Universitas Cordoba memiliki perpustakaan yang menampung sekitar 4 juta buku dan meliputi buku astronomi, matematika, kedokteran, teologi, dan hukum. Jumlah muridnya mencapai 1.000 orang. Selain itu, terdapat Universitas Sevilla, Malaga, dan Granada. Para mahasiswa diajarkan teologi, hukum Islam, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Di perguruan tinggi ini juga diajarkan filsafat. Filsafat mencapai puncak intelektual Muslim Spanyol terjadi dalam pemikiran filsafat. Dalam bidang ini, Muslim Andalusia merupakan mata rantai yang menghubungkan antara filsafat Yunani klasik dengan pemikiran Latin Barat. Selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdurrahman, sehingga tercatat pada abad ke-12 Masehi, Islam di Andalusia mempunyai peran sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani ke Eropa. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad ibnu al-Sayyid, yang lebih dikenal dengan Ibnu Battah. Dilahirkan di Saragossa, ia pindah ke Sevilla dan Granada, meninggal karena keracunan di Fez tahun 1138 Masehi dalam usia yang masih muda. Tokoh yang lainnya terdapat nama Abu Bakar ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Ashi, sebuah dusun kecil sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut pada tahun 1185. Di perguruan tinggi juga mengajarkan sains, yang mana membicarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Andalusia. Itulah yang mendorong semangat para ilmuwan Muslim Andalusia. Pengetahuan itu satu karena dunia juga satu. Dunia satu karena Allah juga satu. Prinsip tauhid semacam ini yang menjadi koridor berpikir para ilmuwan Muslim dalam mengembangkan sains dan teknologi. Di Cordoba merupakan terkemuka Muslim Andalusia angkatan pertama, yaitu Toledo Abdul Qasim Maslama bin Ahmad Al-Farabi Al-Habib Al-Majriti. Dalam bidang ilmu kimia, orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu yaitu Ibrahim bin Nakos. Dalam bidang astronomi, dapat menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan kapan lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Kedokteran. Dokter dan tabib dari Andalus memiliki sumbangan yang penting bagi bidang kedokteran, termasuk anatomi dan fisiologi. Di antaranya yaitu Abu Qasim Al-Zahrawi yang menulis kitab At-Tasrif, buku penting dalam kedokteran dan ilmu bedah. At-Tasrif merupakan ensiklopedia yang terdiri dari 30 volume yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan digunakan dalam sekolah kedokteran di kebudayaan Eropa maupun Islam selama berabad-abad. Ya sobat, kurang lebih penjelasan mengenai sejarah pendidikan Islam di Andalusia seperti demikian. Bila ada kurangnya, mohon dilebihkan. Bila ada salahnya, mohon dibenarkan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi.